pertama ada pengertian dan konsep kebaikan dalam keimanan dalam Islam. Bagaimana? Yang kedua ada bagaimana bukti keimanan dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga ada apa implikasi keimanan dalam kehidupan. Dan yang keempat apa pengertian dan konsep ketakwaan dalam Islam. Dan yang terakhir ada apa saja implementasi keimanan dan ketakwaan dalam kehidupan modern. Next. Dan untuk materi pertama akan dibacakan oleh Febrian. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dan konsep keimanan dalam Islam. Keimanan sendiri adalah asas yang menentukan arah dan makna kehidupan manusia dalam pandangan Islam. Keimanan berasal dari kata dasar iman. Iman adalah sikap atau attitude, yaitu kondisi mental yang menunjukkan kecenderungan atau keinginan luar biasa terhadap Allah. Orang-orang yang beriman kepada Allah berarti orang yang rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk mewujudkan harapan atau kemauan yang dituntut oleh Allah kepadanya. Adapun bukti keimanan dalam Al-Quran dan hadis. Dan ada di antara manusia mengambil dari selain Allah sebagai tandingan, mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah. Dan orang yang beriman bersangatan cintanya kepada Allah. Dan jika sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat azab, tahulah mereka bahwa sungguhnya seluruh kekuatan itu kepunyaan Allah, dan sungguhnya Allah itu sangat keras azabnya. Pasti mereka menyesal. Quran Surah Al-Baqarah Surah kedua ayat 195. Adapun hadis, Rasulullah SAW bersabda, iman adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruk. Hadis riwayat Muslim. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Baiklah, di sini ada materi implikasi keimanan dalam kehidupan yang akan dibacakan oleh Putri Ananta. Maka ciri-ciri implikasi keimanan dalam kehidupan. Maka ciri-ciri orang yang beriman akan dapat diketahui antara lain: 1. Tawakal. Tawakal yaitu senantiasa hanya mengabdi atau hidup menurut apa yang diperintahkan oleh Allah. 2. Mawas diri dan bersikap ilmiah. Pengertian mawas diri di sini dimaksudkan agar seorang tidak terpengaruh oleh berbagai kasus dari manapun datangnya, baik dari kalangan jin dan manusia, bahkan mungkin juga datang dari dirimu sendiri. Mawas diri yang berhubungan dengan alam pikiran, yaitu bersikap kritis dalam menerima informasi, terutama dalam memahami nilai-nilai dasar keislaman. 3. Optimis dalam menghadapi masa depan. Al-Quran memberikan petunjuk kepada umat manusia untuk selalu bersikap optimis, karena pada hakikatnya tantangan merupakan pelajaran bagi setiap manusia. 4. Konsisten dan menepati janji. Janji ada hutang. Menepati janji berarti membayar hutang. Sebaliknya ikat janji adalah suatu pengkhianatan. 5. Tidak sombong. Kesombongan merupakan suatu sifat dan sikap yang tercela yang membahayakan diri maupun orang lain dan lingkungan hidupnya. Seorang yang telah merasa dirinya pandai karena kesombongannya akan berbalik menjadi bodoh lantaran malas belajar, tidak mau bertanya kepada orang lain yang dianggapnya bodoh. Pengertian dan konsep ketakwaan dalam Islam. Konsep ketakwaan berasal dari kata takwa. Pengertian takwa adalah intisalul ma'murah wajatinabul manhiyah, artinya mengikuti memenuhi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Takwa memiliki dampak langsung pada keputusan dan perilaku sehari-hari. Orang yang memiliki takwa cenderung menjadi jalan yang berat, menghindari perbuatan dosa dan mematuhi perintah Allah. Sini 2018. Mereka juga cenderung menjalani kehidupan yang beretika, menghormati hak orang lain dan berlaku adil dalam hubungan dan bisnis. Maham dan baik. Baiklah,
materi selanjutnya di sini ada implementasi keimanan dan ketakwaan dalam kehidupan modern yang akan dibacakan oleh Febrianti. Dalam era globalisasi, individu sering terpapar pada nilai-nilai materialistik dan hedonistik yang dapat mengikis iman dan takwa. Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi yang pertama yaitu teknologi dan lingkungan yang dapat ditimbulkan seperti pencemaran dan kerusakan habitat akibat kemajuan teknologi. Yang kedua yaitu ekonomi, sistem kapitalisme yang mendorong perilaku konsumtif. Yang ketiga, moralitas, westernisasi yang membawa nilai-nilai baru yang sering bertentangan dengan ajaran agama. Selanjutnya yaitu implementasi iman dan takwa dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu ritual keagamaan, melakukan ibadah secara rutin seperti sholat, membaca Al-Quran, dan berzikir untuk memperkuat hubungan dengan Allah. Selanjutnya etika kerja, menerapkan prinsip-prinsip moral dalam pekerjaan seperti kejujuran dan integritas. Ini termasuk menghindari korupsi dan tindakan tidak etis lainnya. Selanjutnya keterlibatan sosial, berpartisipasi dalam komunitas keagamaan atau kegiatan sosial untuk memperkuat solidaritas antar umat beragama. Berikutnya pengembangan diri, mengembangkan potensi diri melalui pendidikan dan keterampilan sehingga dapat berkontribusi lebih baik kepada masyarakat. Yang terakhir yaitu keseimbangan hidup, menciptakan harmoni antara kebutuhan spiritual dan material agar tidak terjerumus dalam gaya hidup yang hedonis. Baiklah, di sini ada kesimpulan, yaitu konsep iman dalam Islam berkisar pada prinsip-prinsip iman dan takwa yang saling terkait dan secara kolektif mendefinisikan keyakinan dan tindakan seorang muslim. Iman berasal dari akar kata iman. Dalam Islam dipahami sebagai kecenderungan mental atau kerinduan kepada Allah yang digambarkan melalui perasaan cinta dan pengabdian yang kuat. Takwa di sisi lain lebih dari sekedar keyakinan, membutuhkan taatan pada perintah Allah dan menghindari larangan. Kalau disebut Rasulullah itu di kesimpulan ini hati-hati ada kata yang juga menggiring pada kesalahan kemana-mana. Takwa di sisi lain lebih dari sekedar jadi jangan ada kata sekedar di situ karena keyakinan ini menjadi landasan. Takwa di sisi lain adalah keyakinan. Jadi tidak ada kata sekedar. Kalau ada kata sekedar sedikit berarti. Sementara keyakinan itu harus full. Iman itu harus full supaya bisa merasakan takwa. Jadi hati-hati ya. Sama kalian kalau ketika membaca itu jangan langsung membaca ditelan kayak memakan, tapi dikunyah, dinikmati, dihayati. Lalu dipikirkan benar tidak kata-kata pemilik buku ini. Jangan langsung oh benar. Kalau perlu ketika membaca ada pulpen dikasih tanda. Ini dari pertanyaan. Pertanyaannya kalau tanda tanya kecil berarti masih bisa jawab. Kalau besar kamu nggak bisa jawab berarti. Itu seperti itu. Jadi membaca buku tidak langsung baca kita ambil, tidak. Kita harus pikirkan. Karena mengiring kepada kesalahan opini. Ya, hati-hati. Kesalahan opini bahaya. Ini sama ini ya. Takwa di sisi lain lebih dari jangan sekedar, tapi lebih dari keyakinan. Sekedar mewah. Oke, itu dulu. Jadi yang misalnya ingin kakak, awalnya dulu. Harusnya dikumpul dulu baru baca. Silakan lanjut. Langsung sesi tanya ya. Demikian tadi presentasi dari Bapak kami. Selanjutnya kami akan melanjutkan ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami memberikan kesempatan untuk perwakilan masing-masing kelompok. Silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Meliana, saya dari kelompok 4. Izin bertanya, yaitu bagaimana keimanan dapat memotivasi seseorang untuk menjaga semangat dan memperjuangkan masa depan yang lebih baik, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Terima kasih. Nama saya Nini, saya dari siapa? Nuri. Dari kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat menjaga keteguhan iman di tengah pengaruh negatif atau lingkungan yang kurang mendukung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Jastri, perwakilan dari kelompok
kedua. Di sini saya jadi bertanya, berikan contoh nyata dalam kehidupan kalian sebagai seorang yang mencerminkan sikap tawakal pada Allah, dan bagaimana sih sikap tersebut itu membedakan dengan orang yang tidak beriman. Terima kasih. Nama saya Fadila Wardana, perwakilan dari kelompok 5. Pertanyaannya, apa saja contoh implementasi etika kerja yang mencerminkan keimanan dan ketakwaan? Yang dari saya. Kenalkan, nama saya Rupiah dari kelompok 6. Saya ingin bertanya, apa saja manfaat beriman kepada Allah? Terima kasih. Dari Alkitab Realitas, pertanyaannya itu apa saja manfaat beriman kepada Allah. Yang pertama yaitu ketenangan jiwa. Terus yang kedua, senantiasa memiliki sifat bersyukur. Terus memiliki tujuan hidup yang jelas. Kemudian mengembangkan akhlak yang baik, meningkatkan optimisme dan ketabahan. Terus juga bisa mengendalikan diri agar lebih baik lagi, menghindari perilaku negatif. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Cukup mewakili itu ya, sudah sangat mewakili. Lanjut. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Meriana, yaitu bagaimana keimanan dapat memotivasi seseorang untuk menjaga semangat dan memperjuangkan masa depan yang lebih baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Jawabannya, keimanan memiliki kekuatan besar untuk memotivasi seseorang dalam memperjuangkan masa depan yang lebih baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Berikut adalah beberapa cara bagaimana keimanan berperan dalam hal ini. Yang pertama, memberikan tujuan hidup yang mulia. Yang kedua, menumbuhkan optimisme dan harapan. Ketiga, mendorong ketekunan dan kedisiplinan. Keempat, membentuk sikap tawakal yang seimbang dengan usaha. Kelima, menguatkan daya tahan terhadap ujian dan cobaan. Keenam, mengajak untuk menebarkan kebaikan kepada orang lain. Ketujuh, membentuk akhlak mulia sebagai dasar hubungan sosial. Kedelapan, memotivasi untuk terus belajar dan berkembang. Kesembilan, menanamkan rasa syukur dan sabar. Dan yang terakhir, memberikan motivasi untuk meninggalkan warisan kebaikan. Ya, jelas sekali itu ya, sudah. Ya, saya kenal. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan Fadila. Apa saja contoh implementasi etika kerja yang mencerminkan keimanan dan ketakwaan? Etika kerja yang mencerminkan keimanan dan ketakwaan terlihat dari sikap, perilaku, dan prinsip-prinsip yang dijalankan sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Dan ada beberapa contoh seperti kejujuran, amanah, profesional dan tepat waktu, bekerja dengan niat yang lurus, dan yang terakhir ada tidak mudah putus asa. Disiplin, satu. Islam itu mengajarkan kedisiplinan. Puasa, sholat, zakat, itu disiplin semua itu. Ada bagiannya, ada waktunya, siapa yang diberi. Disiplin itu menunjukkan Islam itu mengutamakan kedisiplinan. Semua ibadah yang dilakukan itu mengajarkan kita untuk disiplin. As-sholatu ala waqtiha, sholatnya pada waktunya. Sholat subuh ya waktu subuh, jangan sholat waktu subuh, ya kan? Nggak disiplin namanya. Bahkan diberikan kedisiplinan itu masih ada ranking lagi. Siapa yang datang ketika azan sudah memanggil itu dapat pahala sekian, yang datang pas orang sholat sekian, yang sudah masuk sekian. Disiplin, nggak bisa disalahkan. Orang yang datang sebelum imam datang itu juga nilainya lebih. Coba kedisiplinan. Sama orang bekerja, bukannya on time sebenarnya. Sebelum on time udah, harusnya on time jam 8 ya mulai. Yang disiplin sebenarnya datangnya sebelum jam 8. Nah itu disiplin sebenarnya. Bukan yang pada on time itu. On time itu pada limit yang memang segitunya harus kita lakukan. Ya, paham ya? Jadi intinya kedisiplinan. Implikasi dari semua ibadah yang kita lakukan itu kedisiplinan. Silakan lanjut. Asik juga
kehidupan kalian sebagai seseorang yang mencerminkan sikap tawakal kepada Allah dan bagaimana sikap tersebut membedakannya dari orang yang tidak beriman? Jawabannya, sikap tawakal kepada Allah tercermin dalam cara seseorang menghadapi ujian atau tantangan hidup dengan tenang dan penuh keyakinan bahwa Allah akan memberikan hasil terbaik. Contoh nyata dari sikap tawakal adalah saat seseorang mengalami kegagalan, misalnya dalam karir atau pendidikan. Seorang yang bertawakal akan berusaha sebaik mungkin dan jika hasilnya tidak sesuai harapan, mereka akan ikhlas menerimanya. Mereka yakin bahwa Allah memiliki rencana yang lebih baik di balik kegagalan tersebut, dan ini menenangkan hati mereka. Berbeda dengan mereka yang mungkin tidak beriman, yang cenderung merasa putus asa atau frustasi ketika mengalami kegagalan. Tanpa rasa tawakal, seseorang mungkin melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya atau merasa hidupnya sia-sia. Mereka bisa terjebak dalam perasaan negatif karena tidak ada pegangan keyakinan pada hal yang lebih besar. Sedangkan bagi seorang yang beriman, tawakal membuat mereka lebih optimis dan tenang sehingga bisa bangkit kembali tanpa dibebani kekhawatiran berlebihan. Ya, intinya bedanya orang tawakal dan tidak tawakal. Orang yang tawakal itu melahirkan ketenangan, malah bisa mensugesti dirinya untuk lebih berbuat baik lagi. Tapi yang tidak tawakal melahirkan stres, depresi, bahkan stroke nantinya, bahkan banyak yang bunuh diri. Nah, bedanya yang tawakal dan tidak tawakal itu. Jadi itu saja sebenarnya inti dari kenapa orang itu harus tawakal berdasarkan keimanan. Yang tidak beriman ya akhirnya depresi, stres, stroke, mati. Bunuh diri kan? Ya, oke. Lanjut, silakan. Selanjutnya itu saya akan menjawab pertanyaan dari Liliana. Bagaimana keimanan dapat memotivasi seseorang untuk menjaga semangat dan memperjuangkan masa depan yang lebih baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain? Keimanan memiliki kekuatan besar untuk memotivasi seseorang dalam memperjuangkan masa depan yang lebih baik, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Mungkin yang dapat dilakukan yaitu mendorong ketekunan dan kedisiplinan dalam Anda berikan contoh real saja. Contohnya Contohnya bagaimana? Nggak usah jauh-jauh, kita aja yang di sini. Coba gimana? Kita sebagai pembelajar, bagaimana dari segi keimanan? mungkin lebih ke arah disiplin, Bu. Jadi tidak mungkin, tapi pasti begini. Setiap yang kita lakukan dengan niat ibadah, maka hasilnya akan jadi ibadah. Belajar juga ibadah, menuntut ilmu juga ibadah. Jadi semuanya berdasarkan keimanan. Maka setiap innamal a'malu binniyat, setiap perbuatan itu berdasarkan niatnya. Anda sekolah itu apa? Untuk pintar, dapat ilmu, akhirnya nanti lulus bekerja. Itu semua kalau diniatkan ibadah, dan ibadah. Setiap langkah Anda, bismillah keluar dari rumah sampai balik lagi, itu adalah ibadah. Nauzubillah, bila terjadi sesuatu yang sampai kita meninggal, itu kita syahid. Karena dalam rangka menuntut ilmu. Itu bedanya dengan orang yang tidak beriman. Semua apa yang kita kerjakan itu berdasarkan keimanan, maka nilainya ibadah. Nah, itu, ya harus ditanamkan innamal a'malu binniyat. Niatkan segala sesuatu itu, apapun itu akan menjadi ibadah. Ya, maka setiap langkah pembelajar, kita ini pembelajar, Anda semua belajar, Ibu juga masih belajar, adalah jannah, surga sampai balik. Jadi jangan lupa, ya Allah aku turunin menuntut ilmu. Sampai balik itu hitungannya jannah, surga. Asalkan jangan melenceng kalau nggak ada kuliah, acara nauzubillah. Ya, jangan ya. Nggak ada untungnya. Maaf. Jangan terus. Ibu harap kalian tersinggung, bukan jangan tersinggung. Tersinggung. Ya, rugi sebenarnya. Pikirkan diri sendiri. Pikirkan. Kalian sudah berhasil nanti, kalian juga yang akan menikmati, bukan orang itu numpang aja nantinya. Siapa begitu? Jadi pikirkan diri sendiri. Take yourself. Be yourself. Ya, do yourself. Dan be the best. Be the best. Insya Allah semuanya aman. Nggak usah mikirin pacar. Ya maaf ya. Harus tersinggung. Bagaimana yang sudah pacaran? Udah kurang-kurangin. Karena tidak ada dalam satu pacaran. Putusin. Oke, sudah silakan. Presentasi dari kelompok kami, saya sebagai moderator memohon maaf jika dalam penyampaian materi pada kelompok kami masih banyak kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.